Pak Fian, saya izin ke toilet dulu ya kalau mulai perkuliahan. Ibu, Selamat sore Pak Afan. ya selamat sore Bapak. Kita mulai jam berapa Pak? Boleh Pak kita mulai sekarang Pak. Berapa mahasiswa kita? Total semuanya kalau hadir 12 Pak, dua belas Oh, mahasiswa. Ya, jadi kalau sekarang 8, 9 bersama, 11 bersama kita sudah representatif ya. Biasanya gimana Pak Afan, kasih perluk dulu atau langsung? biasanya boleh pengantar sedikit dari Bapak, kemudian nanti presentasi dan tanya jawab begitu Pak. Oke, oke. Ya, Terima kasih. Eh, Baik, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barangkali wabarakatuh. di antara mahasiswa bertanya-tanya ini siapa ini yang hadir sore ini. Jadi Pak Afan perlu memperkenalkan sebenarnya ya. Tapi oke lah saya coba perkenalkan. Saya Yuwanto, alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Baru tahun kemarin, tahun yang lalu, 2023. Saya dari manajemen pendidikan. S3 saya Maret 2023. Saya selesaikan sekitar 2 tahun 6 bulan ya. Kata Prof. Dedi itu tercepat ya.
nggak tahu. Cepet itu, Pak. 2 tahun 6 bulan ya. Oke. Saya mendapat mandat dari Prof. Henry. Saya kira ini tugas penting buat saya sebagai alma mater ya. Nggak tahu kenapa Prof. Henry memilih saya untuk mendampingi beliau barangkali selama perjalanan perkuliahan di S2 ini. Gimana, kita perlu kenalan atau langsung saja? Langsung saja ya, nggak perlu kenal. Anggap kita sudah kenal. Saya lihat ada nama Irma, Naili, Sutianingsi, Veronica. Kita nanti mudah-mudahan sambil jalan bisa sembari berkenalan gitu. Home base saya di Sekolah Tinggi Multimedia Jakarta. Itu sekolah tinggi milik Komdiji. Sebenarnya background saya lebih pada seorang jurnalis itu, bukan seorang dosen. Karena itu Prof. Henry mungkin ingin mencoba mengelaborasi ide-ide tentang mana membangun pendidikan baru, jurnalistik barangkali. Saya juga belum bertemu beliau, tapi saya yakin pandangan kita soal bagaimana membangun konstruksi pendidikan yang kuat itu jalan ya. Ini mata kuliahnya namanya apa, Pak Vin? Wawasan kependidikan, Bapak. Wawasan kependidikan. Wawasan kependidikan. Jadi kalau dilihat dari mata kuliahnya, harusnya kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan banyak hal ya tentang isu-isu kritis pendidikan kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa dunia pendidikan tinggi terutama itu bisa disebut memasuki fase kegelapan yang barangkali keprihatinan kita bersama. Coba kita hitung satu-satu. Bagaimana ada eh, seorang diduga punya ijazah palsu dan dia menduduki jabatan penting. Maaf, saya tidak mengatakan presiden ya. Yang paling baru adalah pejabat Mahkamah Konstitusi yang sedang digugat oleh kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, ya, aliansi pendidikan yang concern terhadap isu-isu pendidikan. Jadi si pejabat Mahkamah Konstitusi ini sekarang diadukan ke Mabes Polri karena diduga S3-nya yang dari Polandia itu dia kan ya, saya belum berani mengatakan palsu. Palsu itu kalau sudah diuji secara hukum ya, diadukan ke Bareskrim karena eh, diduga palsu. Kalau kata-kata diduga boleh tentu saja. Ya. Kemudian bagaimana juga kita misalnya kasus penggunaan gelar yang ini juga harusnya menjadi semangat kita bersama untuk memikirkan apakah gelar yang dihasilkan dari sertifikasi sebuah lembaga sertifikasi profesi itu boleh dicantumkan. Itu juga menjadi keprihatinan yang kalau saudara lihat itu ada orang bergelar depannya misalnya Dr. Andes, belakangnya MM, tapi kemudian ada CPM, CPT, KRS, dan banyak lagi gelar, berderet gelar, yang sebenarnya itu apa, dihasilkan dari proses sertifikasi yang makan waktu hanya 3 sampai 6 hari. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi sudah menyatakan bahwa itu artinya kalau ada orang yang menggunakan gelar itu tentu saja dia bisa dianggap melanggar hukum dan bisa dikenai pidana. Selain apa? Seolah-olah martabat pendidikan tinggi kita itu dikikis oleh gelar-gelar yang kalau versi teman-teman saya itu mengatakan gelar palsu gitu ya. Di lain sisi kompetensi itu diperlukan bagi seorang yang punya profesi
Misalnya kalau di dunia jurnalistik itu ada kompetensi jurnalistik ya yang diuji wawasannya, pengalamannya untuk kemudian dinyatakan dia sebagai seorang profesional penyandang predikat tertentu begitu. Ada jurnalis madya, jurnalis utama, jurnalis muda, gitu. Sama ya di profesi-profesi lain misalnya di insinyur, di ahli kimia, semua sama. Kompetisi itu perlu dan harus diuji ya untuk menghasilkan standar yang terukur. Tetapi kalau kemudian itu disetarakan dengan gelar akademik, ya seperti saudara-saudara capai S1 itu kan dengan darah harus kuliah 4 tahun, ya bahkan ada yang hampir 5 tahun, kemudian harus menulis skripsi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba gelar saudara itu seperti tergerus oleh gelar-gelar yang dihasilkan oleh eh, praktek-praktek dari lembaga sertifikasi profesi tadi, LSP. Ya. Saya tidak menggunakan LSP tertentu ya, nanti kita jadi apa menuduh ya. Saya kira kebanyakan lembaga sertifikasi itu banyak yang bagus juga, tapi tentu saja sebagai ladang bisnis, LSP itu juga menghasilkan banyak finansial, ya asesornya, pengujinya itu juga tentu mendapat banyak keuntungan. Itu bagian saya kira sisi buram dunia pendidikan tinggi. Belum lagi catatan-catatan lain ya, yang aturannya tumpang tindih. Oleh karena itu, Kementerian Dikti hari ini merumuskan bagaimana menyatukan antara undang-undang eh, dosen, undang-undang pendidikan tinggi, nanti gimana dia dikolaborasi dengan undang-undang ASN supaya satu sama lain tidak berbenturan. Selama ini kita rasakan, misalnya kalau saudara ada yang jadi dosen, belum ya, belum S2 ya, itu bisa merasakan bagaimana semerawutnya eh, tata kelola pendidikan tinggi kita, sehingga selain tumpang tindih tentu saja tidak produktif, ya aturan yang saling berbenturan dan itu yang menyebabkan, mohon maaf, mungkin dunia pendidikan kita tidak beranjak maju dibanding kampus-kampus di Asia Tenggara misalnya. Sebut saja Malaysia. Yaitu dua isu sentral yang saya kira memprihatinkan pendidikan kita di abad 20. Meskipun gagasan kontemporer yang harus dibangun dalam dunia pendidikan abad 21 itu jelas-jelas sangat bagus, ya. Saya kira saya punya beberapa catatan mungkin Pak Afan bisa tampilkan sebelum nanti katanya ada sesi presentasi ya. Mungkin di akhir presentasi nanti kita bisa perdalam lagi, kemudian di akhir apa presentasi kelompok ya, itu bisa kita pertajam lagi isu-isu tentang pendidikan abad 21. Ini yang bagian menjadi kekhawatiran kita sekaligus, bahwa eh, kita memasuki era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan harus bertransformasi ke sana juga. Bisa lanjut? Ya. Bagaimana kemudian fokus kita dalam menjalankan eh, pendidikan secara fungsional. Jadi pelajar atau mahasiswa selama ini jadi subjek ya, menjadi subjek pendidikan. Nah, dengan pendekatan model pendidikan abad 21, maka siswa itu menjadi center of education, ya. Jadi kita harus bisa menyodorkan inisiatif baru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi agar siswa atau mahasiswa itu kemandirian, ya. Apa yang diajarkan itu memberi dampak dan kemudian punya integritas terhadap apa yang dia pelajari. Artinya begini, kalau kalian menerima satu ilmu, kalian bisa mempertajam itu, bisa
itu untuk kemudian melahirkan gagasan baru, ya, tidak sekedar stuck dari apa yang disampaikan oleh guru atau dosen. Karena itu mahasiswa itu menjadi sebuah pusat dari pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Ya. Juga di abad 21 kita harus menguasai beberapa aspek kunci ya, misalnya critical thinking, bagaimana berpikir kritis ya. Misalnya tadi kalau dalam kasus penggunaan gelar yang diduga palsu karena lahir dari lembaga-lembaga sertifikasi profesi, harusnya mahasiswa, terutama mahasiswa di S2 itu harus punya pemikiran kritis, mampu menyodorkan evaluasi, kemudian mampu merumuskan solusi yang kemudian diadaptasi ya untuk menjadi bagian dari penyelesaian persoalan. Ya misalnya, oh itu kan diberi kesempatan oleh pemerintah. Pemerintah membuka. Jadi mungkin Anda menemukan semacam pandangan bahwa munculnya gelar palsu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi, ya karena pemerintah ambivalen. Dia butuh orang untuk disertifikasi. Nah, gagasan-gagasan kritis itu coba kalian bangun supaya Anda memiliki apa yang disebut sebagai critical thinking, ya, punya kreativitas, ya, komunikasi yang baik. Percayalah bahwa dunia industri hari ini dan lebih-lebih ke depan itu tidak sekedar mengandalkan orang fresh graduate yang punya wawasan luas, cerdas, nilainya bagus ya, ijazahnya, transkripnya dengan di IPK 4 misalnya, bukan itu. Tapi bagaimana seorang yang fresh graduate itu mampu berkomunikasi dalam pengertian yang lebih jauh, mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Tidak sekedar komunikasi head to head antara Anda misalnya dengan kawan sejawat, dengan atasan gitu. Dunia industri itu mengharuskan siapapun yang ada dalam ekosistem itu mampu mengkomunikasikan gagasannya. Ya. Kemudian dari gagasan itu mampu mengkolaborasikan ide-idenya ya dalam ruang yang perubahannya begitu cepat ya karena kita memasuki post-truth di mana literasi digital itu sangat penting menghadapi tantangan global yang syarat dengan teknologi itu. Karena kalau tidak ditinggalkan, tidak sekedar menguasai teknologinya, tetapi juga mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam teknologi tersebut. Tetapi ini bukan hal mudah, bahwa perkembangan teknologi yang cepat, ya, yang ditandai dengan era post-truth tadi, perubahan sosial itu menghadirkan tantangan yang lebih nyata lagi. Sehingga tuntutan pada pendidikan tinggi juga harus lebih adaptif ya. Sekarang kan di era digital, di mana opini itu mampu menekan fakta. Ya. Saudara lihat misalnya yang kemarin baru diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap majalah Tempo yang tidak Tempo melakukan pembusukan melalui pemberitaannya, itu kan kemudian dimenangkan oleh Tempo. Meskipun argumentasi pengadilan mengatakan, iya karena ini bukan ranah kami. Gitu. Urusan substansi jurnalistik itu menjadi kewajiban pers. Tapi dengan kata titik, artinya putusan ingkrahnya adalah bahwa gugatan Amran Sulaiman sebesar 200 miliar kepada Tempo itu dibatalkan demi hukum. Apa yang terjadi? Karena pengadilan atau hukum itu merasa mendapatkan tekanan yang luar biasa dari opini publik. Media sosial yang didukung kepada Tempo itu luar biasa. Nah, dengan demikian apa? Putusan yang seharusnya bisa saja Pak Amran Sulaiman itu menang karena Tempo tidak bisa menyodorkan fakta tentang apa kemasan beras busuk yang dia beritakan itu. Tapi ya begitulah.
opini publik bisa menundukkan atau menekan hukum kita. Nah, apa yang relevan dengan dunia pendidikan kita? Maka yang disebut sebagai transformasi pendidikan itu harus mencerminkan bagaimana ruang pendidikan itu diisi dengan substansi-substansi yang berbasis digital. Sudah bukan saatnya lagi misalnya kita bicara tentang eh, pendidikan yang eh, tidak berorientasi pada pengembangan mutu diri dan dasar adalah bukan digital. Transformasi digital dan transformasi pendidikan itu satu hal yang harus menyatu. Setiap apa yang dilakukan di dunia pendidikan harusnya dia berbasis pada digital. Ya, seperti proses belajar hari ini itu bagian dari proses digitalisasi. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Bagaimana misalnya eh, dengan pengembangan teknologi, setiap mahasiswa itu bisa membuat jurnal berkualitas, bereputasi internasional, tapi menggunakan AI tanpa harus dia dipersoalkan secara turnitin. Ya. Itu saya kira trik-trik yang harus dipelajari, solusi yang harus dijawab, cara yang harus dicari, bahwa teknologi AI itu menyediakan sarana. Dia sebagai tools bisa membangun satu peradaban baru tentang pendidikan kita, dan itu bisa dimanfaatkan. Lanjut, itu kalau kita bicara di abad 21. Nah, tadi era digital sudah kita singgung bagaimana penggunaan teknologi memfasilitasi pembelajaran kita di kelas ya. Saya kira pemerintah hari ini sudah susah payah dengan pengadaan alat-alat digital supaya pemerataan pembelajaran itu tersebar seluruh Indonesia, termasuk daerah T, daerah 3T ya, terluar, tertinggal, dan telat, dengan membagikan instrumen digital dan internet ya terutama. Tapi kita tahu bahwa membagi laptop saja kepada mereka itu tidak cukup. Ya. Kemudian mengajarkan teknologinya itu tidak cukup. Ketika resource kita tentang infrastruktur internet itu belum merata. Bagaimana kalau misalnya eh, PC yang kan ke daerah terpencil di misalnya di Bovendigul gitu ya, sudah lengkap, ada eh, apa laptop, ada kamera buat buat membuat pertemuan grup misalnya, atau papan screen ya dengan digital. Kalau kami di kampus kami itu sudah menggunakan papan screen, jadi semua serba otomatis ya. Karena kita berpikir, wah ini nggak perlu ketemu dengan mahasiswa kalau semuanya sudah berbasis digital. Tapi lagi-lagi kita tidak bicara Jakarta, kita bicara di daerah-daerah lain yang paparan internetnya itu belum merata. Tetapi digitalisasi juga mengajarkan tentang fleksibilitas dan akses yang luas tadi. Ya, kita bisa belajar jarak jauh seperti ini. Hari ini tadi pagi saya mengajar di Jogja, sorenya ikut seminar, agak sore ketemu dengan teman-teman di UNJ. Saya kira semua itu berlangsung secara fleksibel karena aspek digital tadi ya, yang memberikan ruang tanpa batas pada kita. Nah, karena itu teknologi eh, pendidikan guru itu juga menghadapi tantangan yang sama sebenarnya. Lagi-lagi bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi bagaimana dia bisa mengadaptasi teknologi ini menjadi habit, menjadi bagian dari proses pendidikan yang lakukan. Lanjut. Nah, di sisi lain, kita harus juga memahami komersialisasi pada pendidikan di Indonesia. Ya. Sebelum masuk ke sini,
izinkan saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat bagaimana pertarungan. Saya menggunakan frasa pertarungan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu sungguh sungguh memprihatinkan ya. Kalau saudara bisa bayangkan, perguruan tinggi swasta di Indonesia yang jumlah lebih dari 4.500, ya, itu hanya disokong dari uang mahasiswa. Mungkin di luar itu kalau ada hibah, ada sponsor atau donatur dari industri. Selebihnya tidak. Dari pemerintah, nihil. Tapi Anda bayangkan perguruan tinggi. Mas Hafin ini digaji oleh negara. Bangunan UNJ yang megah itu dibangun dengan APBN. Anggarannya tiap tahun pasti ada. Guru-guru, dosen-dosen negeri itu digaji tetap oleh APBN. Tetapi di sana ada ketidakadilan. Perguruan tinggi negeri diberikan peluang untuk memasuki ruang komersial dengan adanya pendidikan jarak jauh, kelas mandiri, dan itu semua adalah money. Itu adalah masukan semua. Meskipun ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Ya, kalau PTNB berbadan hukum perguruan tinggi itu bagaimana kalkulasinya, berapa untuk bisa digunakan untuk perguruan tinggi, berapa di-share ke APBN, semua ada hitungan. Tetapi fondasi perguruan tinggi negeri itu jauh lebih kuat. Ya. Dosen-dosen di swasta itu kalau kita tanya gajinya mengerikan gitu, mengerikan. Nah, inilah yang sedang diperbaiki oleh kita hari ini agar tidak terjadi gap yang tajam ya. Ya. Oke, komersialisasi pendidikan itu sering diartikan sekedar alokasi dana yang besar ya untuk sumber daya yang lebih baik bagi siswa. Padahal tentu saja eh, fisik itu juga penting, laboratorium itu jauh lebih penting, tetapi bagaimana dana itu digunakan untuk membangun karakter siswa atau mahasiswa, pendidikan kepribadian untuk membangun karakter, ya supaya apa? Kita melahirkan lulusan yang paripurna, bukan sekedar ahli dalam, tapi juga dia punya karakter sebagai sosok generasi yang tangguh, tahan malang, ya tahan malangannya itu luar biasa, petarung, gigih, tapi juga jujur ya. Nah, dana bisa juga digunakan untuk misalnya bukan sertifikasi awal pada mahasiswa. Kalau di kami di vokasi itu mahasiswa-mahasiswa kami yang lulus dia langsung mendapat lisensi ya, apakah dia sebagai produser, dia sebagai penulis, dia sebagai animator ya. Itu sudah langsung mendapatkan sertifikat ya. Dan anggaran juga bisa digunakan kan untuk itu, tidak sekedar membangun secara fisik itu. Oke. Biaya pendidikan yang ya, dapat menyuntik akses bagi keluarga kurang mampu. Ini yang dilakukan pemerintah hari ini dengan membangun misalnya kelas-kelas SMA Merdeka, ya, di mana dia menghadirkan anak-anak kurang mampu untuk dididik gratis di asrama. Dan obsesinya Pak Prabowo itu lulusan terbaik dari kelas SMA Merdeka itu, SMA Garuda ya, itu akan dikirim ke luar negeri, ya, ke kampus-kampus ternama di Amerika, di Inggris, di Oxford, dan lain sebagainya. Jadi cita-cita luhur bangsa ini sebenarnya luar biasa gitu. Tetapi kenapa pendidikan kita secara ranking dunia selalu termehek-mehek di papan bawah gitu ya. Ini pertanyaan, ini question marks yang harus kita jawab. Nah, ada risiko dari tujuan pendidikan yang bergeser yang dari misi mencerdaskan generasi muda menjadi fokus pada keuntungan komersial. Kalau perguruan tinggi hanya mengejar untung, yang kita khawatirkan adalah
dia menghalalkan banyak cara. Penting mahasiswanya dapat. Ini terutama bagi perguruan tinggi yang berbadan hukum yang diberi kesempatan untuk improvisasi menarik siswa sebanyak-banyaknya. Kalau orientasinya hanya menggeser misi membangun generasi eh, seutuhnya, manusia seutuhnya menjadi generasi yang berorientasi pada finansial, ya nanti lulusannya akan berpikir rugi karena dia merasa kuliahnya sudah membayar mahal gitu ya. Ini yang berbahaya bagi masa depan pendidikan kita. Makanya aturan main tentang berapa boleh perguruan tinggi negeri itu eh, mendapatkan mahasiswa, berapa batas minimal dan sebagainya itu memang perlu diatur. Apalagi kalau perguruan tinggi negeri itu berada di tengah perguruan tinggi swasta. Saat ini hampir 20 dalam hitungan jari ya, perguruan tinggi swasta tutup ya. 6 diantaranya di Jogja itu sudah dinyatakan tutup karena tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Sekali lagi, mereka itu berpada eh, swasembada usaha mandiri dari kampus mereka sendiri. Ya. Lanjut. Nah, ini pendidikan inklusif penting karena itu gagasan sekolah rakyat yang dibangun oleh pemerintah juga harus kita lihat sebagai konsep pendidikan inklusif yang terbuka bagi siapa saja. Jangan hanya anak orang kaya gitu, yang bisa sekolah, tapi jagoan-jagoan dari Papua yang saya melihat anak-anak Papua yang ahli kimia dan matematika itu luar biasa. Sebelum mereka direkrut oleh satu entitas pendidikan dan digarap secara serius, IQ mereka itu rata-rata 70. Tapi setelah bersama, saya lupa namanya, pegiat pendidikan yang ngurusin anak-anak punya masa depan di Papua itu. Saya lupa, nanti kalau ingat atau saudara bisa mengingatkan. Yang mereka khusus memberikan pendidikan matematika, kimia, fisika, dan bertarung baik di forum regional maupun internasional, anak-anak Papua sering jadi juara. IQ-nya berubah menjadi 140. Artinya IQ itu bukan eh, sesuatu yang given, ya, yang sudah dari sononya, tapi ternyata juga bisa di-upgrade melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan inklusif yang eh, bisa dibuka ruangnya bagi siapa saja secara terbuka itu harus kita rawat supaya dia tetap tumbuh menjadi bagian penting dari proses mencerdaskan bangsa. Harus didukung ya pendidikan inklusif ini. Inklusif bukan soal keberagaman ya, dari mana mereka, tapi juga dari sisi strata, terutama tadi orang-orang yang dari kelompok keluarga kurang mampu harus juga dijamin pendidikannya. Ya. Bukankah Undang-Undang Dasar kita menyebut frasa mencerdaskan, tugas negara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Nah, ini saya kira nanti bisa dibaca. Saya hanya khawatir waktu kita untuk presentasi sangat tersita. Nanti kalau mau ngobrol atau diskusi dengan saya kira eh, setelah presentasi ya. Ini tidak usah Pak Alvin, jadi kita masuk ke presentasi. Saya ingin bagaimana saudara-saudara itu juga kritis dalam isu pendidikan kita dan bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman kalian di kelas ini untuk kemudian menjadi bahan diskusi dan memberikan solusi. Konsep terbaik dari pendidikan adalah kita tidak terkungkung dalam ruang lingkup kampus, tapi kita harus mampu mengeksplor isu-isu untuk kemudian kita bawa ke kampus, kita diskusikan, kita pecahkan, dan solusi itu
bagian dari sumbangsi pemikiran dunia kampus, masyarakat yang punya problem di luar. Jadi berangkatlah dari masalah yang terjadi di luar untuk kemudian Anda pecahkan di kampus. Karena kampus memang tugas itu ya, bukan sekedar mendidik, tapi juga memecahkan berbagai masalah yang terjadi. Saya kira itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, monggo kalau mau langsung presentasi, saya akan ikuti dan nanti untuk pendalaman kita sama-sama diskusi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Eko atas pemaparannya terkait dengan isu pendidikan di abad 21. Nah, kebetulan hari ini yang presentasi saya dengan Ibu Suci, Bapak. Jadi saya Oh, akan izin share screen. Ya, ya, ya. ya, boleh dimulai. Silakan Ibu Suci. Baik, terima kasih Pak Fia. Selamat sore Pak Eko. Izin, maaf kalau sambil suaranya agak ada suara-suara ya Pak Eko ya, karena masih di sekolah juga, masih ada pertemuan dengan guru juga. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya agak banyak gangguan-gangguan ya Pak ya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat sore untuk Bapak Eko Wahyanto. Di sini kami menyambut gitu Bapak terkait dengan sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan itu sudah menggambarkan ya Pak Fian ya, dari apa sih yang mau kita sampaikan terkait dengan isu pendidikan yang esensial di masa saat ini. Nanti insya Allah kita akan lebih banyak diskusi ya Pak Fian ya terkait dengan isu-isu apa sih yang terjadi yang eh, kita alami sendiri dalam keseharian kita di lingkungan pendidikan. Sebelumnya izin kami dari sebelum dan saya Suci dan teman kalian akan menyampaikan sharing pengalaman lebih banyak nantinya terkait dengan isu pendidikan esensial terkini nanti insya Allah yang akan kita bahas yaitu ada 4 poin nanti kita singkat aja Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan isu-isu pendidikan di abad 21. Yang kedua kita akan bahas juga konsep pendidikan di era digital. Yang ketiga komersialisasi pendidikan dan yang terakhir tentang pendidikan inklusif. Selanjutnya akan diteruskan dan dilanjutkan oleh Pak Fian. Silakan Pak Fian. Ya, terima kasih untuk Ibu Suci. Nah, untuk materi yang kami paparkan pada kesempatan hari ini, mungkin point of view-nya atau pandangannya adalah kami sebagai pendidik, sebagai guru di tingkat SMA, dan itu pun juga masih dikerucutkan lagi pendidik setingkat guru SMA di kota besar karena saya dan Bu Suci sama-sama mengajar di kota yang sama di Tangerang Selatan. Nah, mengapa abad 21 ini merupakan abad yang penting? Karena di abad 21 ini merupakan era peralihan di mana perkembangan teknologi itu begitu cepat, di mana internet terus kemudian teknologi komunikasi itu berkembang dengan cepat, kemudian juga ditemukannya AI atau kecerdasan buatan. Hal itulah yang membuat abad 21 ini begitu penting untuk setiap kita. Dan di abad ini juga terjadi revolusi industri di mana eh, keberadaan manusia sebagai tenaga kerja itu mulai tergantikan dengan mesin, mulai tergantikan dengan robot, mulai tergantikan dengan kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, berangkat dari sinilah kita sebagai penggiat dalam dunia pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, murid-murid yang kita hadapi saat ini di abad 21 ini, di mana setingkat SMA seperti yang tadi saya sampaikan, merupakan generasi Z atau Gen Z dan juga generasi Alpha. Nah, antara generasi Z dan generasi Alpha ini sama-sama lahir di tengah kemajuan teknologi. Yang membedakannya adalah Gen Z lahir duluan, yaitu antara tahun 95 sampai dengan tahun 2010, sementara Gen Alpha lahir dari
tahun 2010 hingga 2024. Tetapi mereka memiliki karakteristik yang sama, di mana mereka sangat familiar dengan teknologi, dengan gadget, dan mereka terbiasa dengan platform-platform digital dan juga media sosial seperti itu. Dan antara Gen Z dan Gen Alpha ini sama-sama memiliki eh, keunikan, sama-sama memiliki kesenangan di mana mereka lebih suka mempelajari sesuatu dengan audio visual. Artinya mengkombinasikan antara suara, gambar, dan juga video. Nah, ini nanti yang akan menjadi tantangan tersendiri terutama untuk Bapak Ibu guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Eko pada pemaparan sebelumnya, bahwa abad 21 ini merupakan abad yang penting dan juga harus ada keterampilan yang dapat mengikuti perkembangan dari abad 21 tersebut. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen harus mempersiapkan hal ini, keterampilan yang dibutuhkan oleh abad 21. Nah, di sini ada tiga pendapat yang saya rangkum dan hampir ketiga pendapat ini memiliki konsep yang sama bahwa di dalam pendidikan abad 21 ini keterampilan yang harus dimiliki adalah critical thinking atau pemikiran yang kritis, komunikasi atau keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk berkolaborasi, dan kreativitas seperti itu. Ditambah dengan penguasaan terhadap teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, yang menjadi tantangan adalah ini belum memasukkan unsur teknologi, Bapak Ibu. Jadi tantangan ini belum memasukkan unsur teknologi. Jadi sebelum era digital itu melanda, terutama setelah pandemi COVID, Indonesia memiliki peringkat pendidikan yang sangat buruk. Seperti yang tadi Pak Eko sampaikan, klasemennya masih termehek-mehek seperti itu. Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang, dan kualitas gurunya menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang. Nah, kemudian di sini juga menarik hasil uji kompetensi guru itu, terutama dalam aspek pedagogi dan profesional, masih di bawah standar nasional, yaitu 53,02. Nah, skor ini merupakan skor yang sangat rendah sekali seperti itu. Inilah yang menjadi tantangan kita sebagai guru, sebagai pendidik. Sebelum kita mendidik murid, mendidik mahasiswa, ternyata kualitas guru itu juga sangat buruk di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat jika dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam hal PISA, seperti itu, Indonesia di bawah negara Azerbaijan, di mana nilainya matematika 366, untuk membaca 359, sementara untuk sains 383. Sementara peringkat pertama sendiri nilainya, yaitu Singapura, itu sudah mencapai angka 500. Jadi kita sangat tertinggal jauh dengan negara yang sebenarnya secara geografis sangat dekat, yaitu dengan Singapura. Kita tertinggal sangat jauh. Kemudian, nah, ini yang menjadi problema untuk kita semua dan harus kita antisipasi, bahwa di dalam abad 21 ini terjadi pergeseran dalam pembelajaran, di mana awalnya berpusat kepada guru, tapi pada saat ini pembelajaran berpusat kepada siswa. Tidak hanya berhenti pada membaca dan menghafal, walaupun membaca dan menghafal itu juga merupakan hal yang penting, tapi siswa juga harus menjadi subjek yang aktif dalam pendidikan, yang dimana dia harus mengembangkan pengetahuannya sendiri dan mengembangkan keterampilannya sendiri. Lalu yang kedua, terjadi pergeseran dari pengetahuan menjadi transformasi perilaku. Jadi pengetahuan sendiri tidak cukup, pengetahuan sendiri hanya menjadi dasar, tapi harus juga
pengetahuan itu tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi juga harus diikuti dengan bagaimana berpikir kritis, bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang baru atau kreativitas, dan juga pendidikan yang kita lakukan itu bisa memecahkan masalah kehidupan. Jadi tidak hanya menghafal saja, tapi teori yang kita pelajari itu membantu kita, menolong kita untuk memecahkan masalah kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa pendidikan itu tidak hanya berhenti pada sekolah, tapi pendidikan itu merupakan hal yang harus kita lakukan sepanjang hayat. Jadi dengan pendidikan ini mengupayakan supaya sumber daya manusia itu tetap terus belajar, walaupun secara akademik sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, tapi mereka tetap harus belajar, mereka memiliki tanggung jawab, mereka sadar akan budayanya, dan juga mereka selalu mengembangkan kompetensi yang mereka miliki, dan juga selalu update keterampilan sesuai dengan karir yang mereka tempuh pada saat ini. Nah, PR besar untuk pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 ini, selain tadi kualitas guru yang jelek, kemudian penguasaan pedagogik yang belum sesuai dengan standar nasional. Selain itu juga ada tantangan lain di mana terdapat kesenjangan akses digital dan infrastruktur. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa Indonesia ini merupakan negara yang luas, ya masih dikatakan Jawa sentris, sementara pembangunan di daerah belum merata. Hal inilah yang mempersulit untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk akses listrik, internet, kemudian perangkat digital lainnya itu belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa rendahnya literasi digital. Hal inilah yang menimbulkan masyarakat itu lebih suka untuk mencari jalan pintas. Pada akhirnya masyarakat melakukan penciplakan, kemudian membuat berita palsu, lalu melanggar setiap etika digital yang harusnya tidak boleh dilakukan. Seperti tadi misalnya memasukkan ijazah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kurikulum yang tidak adaptif. Perubahan kurikulum yang terlalu sering, hal ini juga berdampak kepada kemajuan pendidikan di Indonesia. Guru sendiri merasa bingung. Kurikulum yang ini belum dipahami secara mendalam, begitu ada perubahan pemerintahan atau pergantian menteri, tiba-tiba juga kurikulumnya berganti. Akhirnya hal ini juga membuat pendidikan tidak semakin maju karena para guru sendiri tidak memahami terkait dengan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah. Lalu faktor berikutnya yang menjadi tantangan untuk pendidikan di Indonesia adalah kesiapan guru, bahwa guru untuk menguasai teknologi, banyak guru baru memulai menguasai teknik dasar pemakaian alat digital, kurang pendekatan pedagogik dan kurang inovatif, karena yang dikuasai baru teknologi, tapi ya bagian dasar teknologi. Tentu saja untuk melakukan pengajaran secara digital itu masih kurang, apalagi dihadapkan dengan tadi bahwa murid-murid itu ya mayoritas generasi alpha, generasi Z. Mereka sangat akrab dengan teknologi. Kalau gurunya sendiri kurang familiar dengan teknologi, sementara muridnya adalah murid yang menguasai teknologi. Jadi di sini juga PR terkait dengan kesiapan guru. Lalu yang kelima adalah penurunan karakter. Generasi Z dan generasi Alpha pada saat ini lebih berorientasi pada diri sendiri, kurang memiliki empati dan simpati kepada orang lain. Terlihat mereka itu cuek, mereka itu kurang bersosialisasi, sehingga untuk melakukan kolaborasi secara fisik mereka juga mengalami yang namanya kesulitan. Dan yang keenam adalah masalah finansial. Untuk melakukan pembelajaran berbasis digital, pembelajaran abad 21,
butuh biaya yang besar untuk penyediaan alat digital seperti laptop, seperti smartphone, dan koneksi internet. Hal ini juga menjadi hambatan karena tidak semua masyarakat bisa menyediakan fasilitas uh, seperti yang dibutuhkan seperti itu. Nah, upaya untuk mengatasi tantangan dari pendidikan abad 21 adalah yang pertama, pemerintah harus senantiasa melakukan pelatihan. Pelatihan yang sifatnya intensif, artinya tidak hanya satu dua pelatihan terus berhenti, tapi pelatihan itu harus dilakukan secara kontinu, terus menerus, supaya guru itu juga memiliki keterampilan yang terus meningkat mengikuti dengan perkembangan zaman dan semakin menguasai teknologi. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan infrastruktur, baik itu sekolah, sarana dan prasarana, dan juga infrastruktur digital terkait ketersediaan internet sampai kepada pelosok daerah di Indonesia. Lalu pemerintah juga harus melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepada guru, dan juga kepada orang tua siswa itu sendiri. Dan kemudian harus dikembangkan pembelajaran berbasis proyek dan praktik pembelajaran di kelas. Tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar mempelajari teori, tapi juga siswa harus belajar untuk mengembangkan keterampilan yang tadi disebutkan seperti critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk berikutnya terkait dengan komersialisasi pendidikan akan disampaikan oleh Ibu Suci. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Fian. Kita lanjut Bapak Ibu. Kali ini ada dua sub lagi isu-isu terkait dengan pendidikan saat ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko sendiri terkait dengan komersialisasi pendidikan dan pendidikan inklusif. Next Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah familiar gitu ya dengan kata atau kalimat komersialisasi pendidikan. Nah, ini itu seperti apa sih gitu kan? Kalau secara teori, komersialisasi pendidikan itu disebut sebagai proses ketika layanan pendidikan dikelola berdasarkan logika pasar, di mana lembaga pendidikan mengutamakan keuntungan, menerapkan mekanisme kompetisi, dan memperlakukan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sehingga akses dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi peserta didik. Next, Pak. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang komersialisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita lihat di pendidikan kita gitu ya, untuk bentuk-bentuk dari komersialisasi pendidikan ini seperti apa saja sih gitu. Yang pertama, pendidikan bermutu itu mahal. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar gitu dari tetangga-tetangga di rumah atau dari tetangga kita gitu kan sering mendengar bahwa pendidikan yang bermutu itu harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya. Nah ini seringkali kita dengar gitu karena kalimat-kalimat ini menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam badut pendidikan. Mulai dari level TK, SD, SMP gitu sampai bahkan perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat gitu kan contoh-contoh sekolah swasta gitu kan dengan level TK saja itu biayanya itu sudah luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua bentuk komersialisasinya yaitu adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah di sini RUU Badan Hukum Pendidikan adanya berubah status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum yang jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politik yang amat besar. Nah, di sini nanti kelihatan nanti akan di next berikutnya perubahannya seperti apa. Nah, yang ketiga bentuknya yaitu privatisasi pendidikan oleh pemerintah. Nah, di sini privatisasi pendidikan oleh pemerintah itu telah apa ya melegitimasi gitu komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggara pendidikan ke pasar. Artinya di sini nanti sekolah-sekolah itu memiliki otonomi yang cukup besar gitu untuk apa namanya menentukan
sendiri berapa sih besarnya pendidikan yang akan berjalan dalam 1 tahun ajaran. Nah, yang keempat yaitu maraknya pembangunan sekolah-sekolah swasta. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau dari kita ya Pavian ya di Tangerang Selatan ini saja, kalau di daerah kita itu sekolah swasta bersaing ya Pavian ya. Kalau bisa dihitung satu kabupaten pun sudah banyak gitu sekolah swasta yang bermunculan. Nah, masuk dan berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai salah satunya yaitu semakin banyaknya pembangunan sekolah-sekolah swasta dengan memberlakukan perilaku pasar bebas dan dunia bisnis di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Next, Pak. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan gitu? Yang pertama itu perubahan zaman, yaitu zaman globalisasi dan kesalahan pendekatan paradigma. Nah, di sini kesalahan paradigma yang seperti apa gitu kan? Jadi yaitu menanamkan paradigma kompetisi dalam pendidikan. Jadi bukan paradigma keadilan sosial yang seharusnya ditanamkan di masyarakat. Misalkan adanya pembeda alokasi subsidi yang bias gitu kan, yang diberikan sekolah-sekolah negeri gitu kan di daerah pusat kota atau ibu kota dengan daerah-daerah yang ada di pedalaman gitu, yang sulit terjangkau. Nah, yang kedua yaitu ketidakmampuan negara membiayai pendidikan secara penuh. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko juga gitu ya, yang terjadi di tingkat pendidikan atas. Nah, ini kita sama-sama melihat juga gitu, meskipun Indonesia sudah mengalokasikan 20% APBN-nya untuk pendidikan, namun anggaran tersebut masih belum mencukupi untuk yang pertama pembangunan sekolah itu sendiri, yang kedua peningkatan kualitas guru-guru yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa namanya sarana teknologi yang belum cukup untuk semua pelosok-pelosok daerah. Kemudian yang berikutnya peningkatan mutu di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, kekurangan-kekurangan dana atau biaya pendidikan ini biasanya tuh sering ditutupi. Misalkan adanya kenaikan SPP. Ini terjadi misalkan di sekolah-sekolah swasta. Kalau Bapak Ibu mungkin punya keponakan atau bahkan mengalami sendiri gitu ya. Kalau anak kita atau keponakan kita sekolah di swasta bisa lihat gitu. Setiap tahunnya SPP-nya itu mengalami peningkatan. Nah, kemudian adanya pungutan-pungutan pendidikan. Misalkan ada kegiatan field trip atau ada kegiatan ini itu gitu ya. Kemudian kerjasama dengan perusahaan swasta. Ini juga banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekolah-sekolah kita tuh juga bekerja sama dengan pihak swasta misalkan karena semakin menuju apa ya era teknologi yang canggih, misalkan sekarang semua bentuk apa namanya eh, kalau kita lagi ujian itu menggunakan sistem atau aplikasi apa yang kita bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, yang keempat, peningkatan permintaan masyarakat terhadap permintaan pendidikan yang berkualitas. Nah, semakin eh, menuju era yang saat ini, eh, masyarakat lebih cenderung ingin gitu ya anak-anaknya itu ditempatkan atau bisa bersekolah di tempat pendidikan yang berkualitas. Jadi seperti hukum permintaan penawaran gitu, jika demand-nya tinggi, maka akan banyak gitu bermunculan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan dengan banyak kualitas yang ditawarkan. Next, Pak. Nah, dampaknya ini tadi sudah sedikit gitu ya dijelaskan juga oleh Pak Eko. Jadi dengan adanya komersialisasi pendidikan itu dampaknya apa? Kalau kita lihat di sini, kalau dilihat dampak negatif dan positif itu lebih banyak ke dampak negatifnya gitu. Next, Pak. Oke, jadi kalau kita kritisi Bapak Ibu, jadi komersialisasi itu tidak hanya sekedar isu gitu ya, tapi juga isu etika dan keadilan sosial. Jadi kalau kita lihat meratanya gitu ya, tidak meratanya mutu dan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan di sini sebagai barang publik terancam tergantikan oleh persepsi barang ekonomi dan perlu evaluasi agar kebijakan pendidikan tetap melayani kemanusiaan bukan dikelola oleh pasar. Next, Pak.
Oke, jadi kalau intinya dari kesimpulan di komersialisasi pendidikan ini yaitu sebuah hasil kebijakan neoliberalisme global dan fenomena ini menggeser fungsi pendidikan dari alat pembebasan sebagai alat konsumsi dan kritik terhadap komersialisasi ini harus menegaskan kembali kepada misi utama pendidikan yaitu membangun manusia dan masyarakat yang adil seutuhnya. Oke, nah ini solusi-solusinya gitu karena tadi kita melihat apa aja penyebabnya, solusinya itu sudah pasti karena tadi APBN itu 20% dan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Di sini pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas itu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dan kemudian adanya regulasi yang ketat diperlukan untuk mengendalikan praktik penetapan biaya di lembaga pendidikan swasta serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjalankan fungsinya. Dan berikutnya adanya kebijakan yang afirmatif dan strategis yang terarah untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia secara seutuhnya. Next, Pak. Nah, yang berikutnya isunya yaitu terkait dengan pendidikan inklusif. Boleh next, Pak? Oke, tadi sudah disampaikan juga ya Bapak Ibu oleh Pak Eko. Jadi pendidikan inklusif itu yaitu sebuah proses untuk mengidentifikasi dan merespon keberagaman kebutuhan peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, komunitas, serta mengurangi eksklusi dalam pendidikan. Artinya semua anak-anak itu berhak mendapatkan eh, yang namanya pendidikan. Next, Pak. Nah, di sini prinsip dan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Pendidikan inklusif itu berprinsip integrasi peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan umum, sehingga mereka dapat belajar bersama teman sebaya tanpa membedakan latar belakang, bentuk fisik, atau kompetensi kognitifnya. Nah, tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi semua peserta didik, baik secara akademik maupun sosial, dan mendorong pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Oke, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia ini berlandaskan dari dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini menegaskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang kemudian Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2019 tentang tentang komunitas sekolah dan terakhir dasar hukumnya program pemerintah tentang pendidikan inklusif bagi ABK. Nah, penerapannya seperti apa di Indonesia? Di sini integrasi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu mungkin lihat gitu ya di beberapa sekolah gitu. Jadi ketika menerima siswa masuk gitu, meskipun kita mungkin bukan sekolah-sekolah yang khusus tentang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tapi kita juga ada beberapa sekolah yang memang menerima anak-anak ABK ini gitu. Kemudian adanya guru pendamping di sekolah untuk siswa-siswa yang ABK tersebut dan adaptasi kurikulum dan penyesuaian model pembelajaran. Jadi karena ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, tentunya untuk penyesuaian model pembelajaran itu wajib kita atur sedemikian rupa agar anak-anak yang ABK ini bisa mampu mengikuti pembelajaran sama halnya seperti teman-teman yang reguler. Yang kemudian penyediaan aksesibilitas lingkungan dan kolaborasi dengan orang tua dan ahli serta pelatihan guru. Next, Pak. Nah, tantangannya apa tentang pendidikan inklusif di Indonesia? Yang pertama, kekurangan guru pendidikan khusus. Nah, ini sering terjadi juga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi eh, banyak itu yang mungkin yang sebagai guru yang mengajar di sekolah tersebut itu latar belakang pendidikannya itu bukan dari latar belakang pendidikan berkebutuhan khusus, tapi masih dengan latar belakang pendidikan yang
biasa atau misalkan pendidikan PGSD atau PGTK gitu ya. Jadi bukan latar belakang yang sesuai gitu. Yang kedua, minimnya pelatihan bagi guru reguler dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini juga sama gitu ya terjadi di sekolah di yayasan tempat sekolah saya bekerja di SD dan di TK gitu ya. Jadi menerima juga siswa-siswa ABK ini, namun kalau yang saya lihat dan saya amati gitu ya, jadi pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Bapak Ibu gurunya terkait untuk penanganan siswa ABK ini masih kurang. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Ini juga masih terlihat Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di sekolah itu seluruh sarana prasarananya sebagian besar itu bisa diakses dan digunakan oleh siswa-siswa kita yang normal gitu ya, bukan siswa-siswa kita yang memiliki kebutuhan. Nah, yang keempat, minimnya pendanaan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk program pendidikan inklusif. Yang kelima, rendahnya kerjasama dan pemahaman orang tua. Kemudian yang keenam, stigma negatif dari masyarakat terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini juga sering terjadi. Saya pernah dengar juga cerita tadi di SD gitu tempat saya bekerja juga. Jadi satu kelas itu ada anak ABK-nya. Cuman di sini kadang ada orang tua yang apa ya sering mengajukan keberatan kenapa eh, kok dicampur gitu kelas reguler dengan anak yang ABK ini gitu. Nanti kalau anak saya gini 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 gimana? Nah, itu munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak-anak atau peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang berikutnya, kurangnya bimbingan teknis dan evaluasi pembelajaran yang komprehensif untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Next, Pak. Nah, solusi mengatasi tantangannya ini banyak ya Bapak Ibu. Tadi dari mulai pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus, kemudian menyiapkan anggaran khusus untuk pendidikan inklusif, baik untuk sarana prasarana, untuk peningkatan yang lain-lainnya, kemudian adanya sosialisasi dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan inklusif, kemudian juga penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk anak-anak yang inklusif. Next, Pak. Oke, jadi kesimpulannya pendidikan inklusif ini yaitu upaya penting untuk memberikan kesempatan pendidikan tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh peserta didik kita. Dan diperlukan peningkatan kompetensi guru, dukungan sarana, dan keterlibatan semua pihak untuk mengatasi hambatan yang muncul ketika terjadinya pelaksanaan pendidikan inklusif ini di lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin dari kami, dari saya dan Pak Fian cukup. Ada satu studi kasus ya Pak Fian ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita diskusi bersama gitu ya terkait dengan eh, studi kasus yang kita bawakan, yang kita angkat gitu di yang terkait dengan permasalahan atau isu-isu pendidikan di abad 21. Di sini latar belakangnya di Tangerang Selatan terdapat dua sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sekolah swasta besar menerapkan tarif pendidikan yang tinggi dengan karakteristik yang pertama uang pangkal 20 sampai 100 juta, SPP-nya 2 sampai 5 juta, fasilitas modern, menggunakan kurikulum campuran, kemudian banyak program-program unggulan berbayar seperti robotik, coding, bilingual class, dan lain-lain. Siswa mayoritas berasal dari keluarga menengah atas. Dan satu lagi, ada sekolah negeri reguler tanpa biaya dengan karakteristik yang pertama, tidak adanya uang pangkal dan SPP. Yang kedua, fasilitasnya terbatas, ruang kelasnya biasa, laboratoriumnya kurang lengkap, kemudian guru kekurangan akses pelatihan berkelanjutan, yang keempat, jumlah siswa per kelas lebih dari 40 siswa dan banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Nah, permasalahan muncul dari kedua sekolah ini yaitu kesenjangan mutu, kemudian pendidikan menjadi komoditas, diskriminasi berdasarkan kemampuan bayar, persepsi masyarakat bahwa sekolah mahal itu adalah sekolah yang berkualitas, sehingga sekolah swasta premium menjadi simbol status sosial serta pemerataan pendidikan terganggu. Nah, yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu di sini yaitu apakah pendidikan yang mahal
selalu identik dengan pendidikan yang berkualitas. Dan yang kedua, Pak Fian boleh dibaca Pak. Yang kedua ketutupan dengan icon di laptop saya Pak Fian. Yang kedua, apakah wajar jika sekolah swasta menawarkan layanan premium dengan biaya tinggi? Dan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tersebut? Seperti itu, Bu. Bu, Boleh deh saya. ada yang mau mencoba kah? Oke, boleh Mbak Septi. Oke. Terima kasih Pak Pian dan juga Bu Suci yang sudah mempresentasikan tentang isu pendidikan. Nah, dari studi kasus ini, pertanyaannya adalah apakah pendidikan yang mahal itu selalu identik dengan pendidikan berkualitas? Sebenarnya kalau dibilang pendidikan mahal identik pendidikan berkualitas, sebenarnya tidak sepenuhnya ya. Kalau ini bukan pengalaman sih, jadi ibaratnya kalau yang saya lihat, penglihatan saya, nggak melulu pendidikan yang mahal itu akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Karena sekarang kalau dilihat-lihat sekolah negeri pun, khususnya di Jakarta ya, itu juga banyak sekolah-sekolah yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena biasanya kualitas pendidikan itu ditentukan oleh yang pertama kompetensi dan profesionalismenya si guru itu, gitu ya. Nah, yang kedua proses pembelajarannya, yang ketiga lingkungan belajarnya, yang keempat kurikulum yang relevan, yang kelima itu ada sistem evaluasi yang baik dan kepemimpinan sekolah yang kuat. Jadi kalau misalnya eh, apa ya, tempat pendidikan yang mahal tidak menjalankan indikator-indikator kualitas pendidikannya tidak baik, ya tidak bisa dikatakan pendidikan yang berkualitas gitu. Mungkin, mungkin kalau misalnya ada anggapan pendidikan mahal itu bisa dikatakan pendidikan berkualitas. Ya, mungkin terlihatnya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya pendidikan yang seperti itu pasti ada apa ya, uang untuk meningkatkan fasilitas gitu ya, program tambahan yang tadi dijelaskan pada soal, terus branding sekolah. Jadi, kalau bisa disimpulkan bahwa biaya yang tinggi tuh nggak menjamin kualitas pendidikan itu juga bagus gitu. Tapi, tapi sekolah mahal itu ya ada kecenderungan sih untuk ke arah situ. Tapi kalau misal kita lihat banyak kok sekolah-sekolah negeri yang mungkin bisa menyamai dengan pendidikan yang mahal ini gitu. Itu yang yang pertama. Terus kalau pertanyaan yang kedua, kira-kira wajar nggak sih jika sekolah swasta menawarkan layanan premium dengan biaya tinggi? Kalau sepengalaman saya dan sepengamatan saya, ini mohon maaf nggak apa ya, belum ngelihat dari referensi-referensi. Kalau bagi saya itu wajar. Kenapa wajar? Karena sekolah swasta kan yang mengoperasikan itu adalah lembaga non pemerintah ya. Udah pasti dia punya kebijakan sendiri dan lain sebagainya. Dan sepengalaman saya sebagai guru swasta yang mungkin biaya pendidikannya juga lumayan gitu ya. Yang saya lihat sih apa ya, layanan-layanan ini yang harus kita kuatkan gitu ya. Ibaratnya nggak bisa hanya cuman begini aja, nggak bisa kita setara dengan, mohon maaf sebelumnya, kayak ibaratnya public school gitu. Dan ya ya itu emang tugas yang harus dilakukan oleh
sekolah swasta kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya, kira-kira pemerintah perannya apa sih? Kan ibaratnya dalam teori pendidikan itu kan harus setara ya. Ibaratnya tidak ada yang namanya eh, tidak merasakan pendidikan yang mungkin ketimpangan segala macam. Mungkin itu ya. Cuman kalau di sini konteksnya kalau dilihat-lihat apa yang harus dilakukan pemerintah kalau saya pribadi lagi mohon maaf belum lihat referensinya berdasarkan pengamatan saya sebagai seorang guru mungkin bisa memberikan regulasi yang tepat ya untuk sekolah swasta misalnya ada standarisasi kurikulum minimum atau mengontrol yang namanya apa ya evaluasi jangan sampai ini sekolah dikomersilkan gitu secara berlebih lebih ke situ sih tapi untuk sisanya ya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat stigma masyarakat kalau sekolah mahal ya ya akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas juga itu dari sisi saya Bu Suci Pak Wian dan teman-teman yang lainnya Pak Eko salam kenal Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Septi. Luar biasa ya, sepertinya sudah bisa jadi pengawas sekolah nih ya Pak Fian ya Mbak Septi nih. Oke, mungkin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ya, kita kembalikan ke Pak Eko. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Eko, monggo Pak Eko boleh diberikan pendapatnya atau diberikan masukannya terkait dengan apa yang sedang kita diskusikan kali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira presentasi yang luar biasa bagus. Daging semua ya. Ini merefresh saya pada isu-isu yang memang aktual bagi dunia pendidikan kita. Kalau kita bicara pendidikan menengah itu saya kira memang persoalannya lebih kompleks ya. Tadi disebut anggaran pendidikan 20%. Kalau hitungan kasar kan sekitar 500 triliun itu ya lebih. Tapi kan tidak digunakan hanya untuk membangun kemajuan pendidikan. Dan sebesar itu masih dibagi-bagi ya, kamuflase pada dunia atau bidang lain itu yang menghambat kemajuan pendidikan. Sehingga kalau ada di kementerian itu masih dihitung, dimasukkan di dalam sistem anggaran itu. Jadi tidak totali masuk ke eh, bidang pendidikan gitu. Itu yang saya kira memprihatinkan. Belum lagi kalau bicara perlindungan hukum bagi para pendidik ya, terakhir kasus Ranal dan Ismail yang dipecat ya, gara-gara apa? Saya kira Bapak Ibu tahu dia melalui di sekolah itu saya kira sudah jalan yang betul mengumpulkan anggaran untuk memberikan insentif pada guru-guru honor yang 10 bulan belum digaji. Bayangkan, mulianya kepala sekolah itu, mulianya pikiran dan hati Ranal dan Ismail, tapi berujung pada pidana, bahkan dipecat. Saya kira ini sisi buram dari pendidikan menengah kita ya. Padahal niat baik tetapi berujung malapetaka. Bersyukur kita punya pejuang yang namanya netizen ya di media sosial itu dihajar habis-habisan itu Pemda Sulawesi Selatan itu dan Bone itu sehingga Presiden memberikan eh, apa eh, rehabilitasi nama, pemulihan posisi dan sekaligus menampar hukum kita ya. Mereka berdua dikembalikan menjadi guru. Bayangkan, ada guru honor sebulan tidak dibayar, kemudian ada niat baik dari kepala sekolah, dari komite, dan itu jadi berujung pada pidana. Yalah cerita-cerita yang memprihatinkan. Seperti tadi disebut oleh Mas Wian soal bagaimana strata generasi Z kita itu sudah tidak lagi berorientasi pada kualitas diri. Dia inginnya itu bekerja dengan cara yang ringan, sederhana, tapi menghasilkan yang banyak gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di mall, di kafe-kafe, itu anak-anak muda rambut gondrong pakai jeans. Dia tuh sedang bekerja sebagai content creator. Dia berbisnis di
eh, melalui apa, dunia internet, apa saja yang bisa diperdagangkan, ya, perdagangan-perdagangan melalui internet mereka lakukan sehingga mendapatkan hasil yang besar. Berbeda dengan generasi eh, kita dulu ya, tentu dalam segala keterbatasan kita tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh generasi Z itu. Jadi beda zaman generasi dan dunia pendidikan harus bertumbuh mengikuti itu. Nah, kalau belum lagi kita tarik ke komersialisasi tadi, saya sepakat ya bahwa komersialisasi itu dengan jangan kemudian digiring hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat, di samping perguruan tinggi negeri ada 2.900 lebih perguruan tinggi swasta yang hidupnya bergantung pada dana siswa. Karena itu saya kira diskusi-diskusi ini menjadi lebih menarik kalau teman-teman kemudian bisa membuat satu fondasi ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini agar dunia pendidikan tinggi menengah, dunia pendidikan tinggi itu hidup dan bertumbuh ya secara sehat. Karena anggaran kita besar sekali ya. Jangan ambivalen, uangnya besar, takutnya kembang kempis. Itu saya kira sesuatu yang memprihatinkan. Satu kelompok memang anggotanya ya. Betul, Pak. Ya, satu kelompok 3 ya. Ya. Saya sebenarnya ingin format diskusi kita lebih aktif itu ya. Jadi mungkin materi tidak usah terlalu banyak. Kita fokus pada satu segmen dan itu kita kupas secara mendalam sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman yang lain gitu ya. Dan barangkali itu logik ya. Karena kalau isunya terlalu luas, mungkin juga teman-teman agak ragu-ragu. Saya mau tanya yang mana nih, pada bagian mana yang harus kita pertajam. Misalnya bicara tentang literasi digital saja, itu kita pertajam dari segala viewpoint kita, dari segala sudut pandang kita. Gitu. Itu saya kira akan jauh lebih menarik. Atau kita hanya misalnya hari ini bicara soal komersialisasi pendidikan, biar nanti yang dibicarakan kelompok lain. Masih ada berapa kelompok lebih, Mas Afin? Kalau untuk minggu depan masih ada lanjut terus, Pak, ke kelompoknya. Ya, masih ada topik yang lain lagi. Nah, mudah-mudahan ya kelompok minggu depan bisa menyajikan satu ide konstruktif, ya, sempit, kecil, tapi menukik pada isu yang paling baru tentang pendidikan kita. Nggak usah terlalu banyak kita mau ya. Satu titik point of isunya itu harus apa eh, yang terbaru lah, isu yang paling baru. Kita membiasakan untuk apa? Mengeksplor ya, mengeksplor apa yang terjadi di luar sana. Ya, paling tidak dalam seminggu ini, kemudian kita diskusikan bersama dalam konteks pendidikan gitu. Kira itu lebih menarik. Ya, kalau di tempat saya sekarang sudah maghrib, Iya, jadi memang kita harus akhiri ya kuliah hari Baik. ini. Ya, apa perlu foto bersama? Biasanya di akhir kuliah, Oh ya, kalau baik, Pak. saya punya tradisi itu bisa mungkin supaya kita bisa lebih saling kenal ya. Mas Baik. Alvin silakan. Ya, saya izin untuk foto ya, Pak. Kita Ya. foto bersama, 1, 2, 3. Ya, sudah agak error. Oke, sudah Mas Fian? Ya, sudah, Pak. Kita akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kuliah sesi berikutnya. Terima kasih. Terima Saya kasih. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Pak. Terima kasih, Mbak Pak. Dewi. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, ya. Ganti nama nih Mas Fian. Ya Mas, ganti nama ya Mas. Minggu depan masih sama Pak ini juga ya Mas Fian ya?
Ke-mute, Mas. Mute, Pak. Mute Iya, ya, mute. sama Pak Eko juga. Oh iya udah. Siapa